Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Akan Ardana dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan mata kuliah Komunikasi Politik. Saya di sini akan mencoba mengajak kalian untuk menguraikan apa sih komunikasi politik serta merta isi dari komunikasi politik itu sendiri. Baik, untuk awalan mungkin saya akan membahas tentang per hari ini mulai tanggal 10 Juni 2026. Pasti juga kalian sudah pada banyak yang tahu bahwa harga BBM yaitu non subsidi khususnya di Pertamax dan Pertamax Green itu mengalami kenaikan yang dari harga sebelumnya 12.600 menjadi 16.250. Nah, lalu untuk hal tersebut bagaimana kalian menanggapi? Saya di sini akan mencoba untuk mengajak kalian tidak hanya bereaksi tapi juga menganalisis faktor apa saja yang mungkin dapat memicu bahwa peningkatan harga non subsidi bahan bakar tersebut mendapatkan keluhan yang seperti apa. Jika kita hanya diam saja, maka apa yang efek yang nantinya kita rasakan? Baik, mungkin oke, baik. Tadi sudah kita menginjak tentang framing yang dibuat oleh sedemikian masyarakat bahwa kenaikan BBM ini merupakan keputusan yang salah ataupun keputusan yang memberatkan masyarakat. Lalu kita lihat strategi politik marketingnya. Seperti yang kita tahu bahwa keputusan untuk tidak menaikkan pertalite yang merupakan notabene-nya bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah merupakan keputusan komunikasi yang bukan hanya keputusan ekonomi, yakni keputusan ini juga melindungi segmen terbesar pengguna BBM yang ada di Indonesia ini, kelas bawah dan menengah ke bawah, yang tentunya secara politik adalah konsisten terbesar. Ini adalah teori textbook politik marketing, juga basis dari sesuaikan harga untuk segmen yang lebih kuat dan juga lebih dominan. Lalu masyarakat menganggap bahwa ketika pertalite sedang tidak uh, tidak dinaikkan harganya, lalu dengan dinaikannya Pertamax ke 16.000 sekian, lalu mereka lebih berpikir bahwa pertalite aja yang nilai harganya masih sama, sulit untuk kita dapatkan, kita harus mengantri panjang untuk membeli pertalite. Nah, kemudian ada masyarakat yang beralih menggunakan pertalite ke penggunaan Pertamax karena mengingat untuk penggunaan Pertamax sendiri tidak sesulit untuk penggunaan pertalite. Pertamax lebih elegan dan juga nilainya lebih bisa ergonomis kala itu. Lalu dengan dinaikannya Pertamax ke nilai 16.000, lalu masyarakat harus mengantri seperti apa? Apa harus masyarakat membeli bahan bakar pertalite? Apa harus mereka mengantri sepanjang pom bensin dari pom bensin ke jalan raya? Bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut? Kenapa pemerintah tetap mau memikirkan hal tersebut tanpa mempertimbangkan urgensi dari masyarakat? Apakah ini sudah merupakan keputusan yang penting atau keputusan yang benar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan seperti ini? Kita sekarang mempunyai dua segmen terbesar, yaitu PJN dan juga KDMP. Anggaran juga kita sediakan sangat begitu besar karena kebijakan-kebijakan tersebut menggunakan nilai komersil yang banyak dan juga besar. Lalu apa salahnya sih ketika kita hanya fokus menggunakan satu kebijakan? Kenapa harus dua-duanya? Coba kita fokuskan dulu. Nah, oke. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi ketika pemerintah ataupun BUMN mengumumkan bahwa kebijakan seperti ini? Siapa yang berbicara? Lalu kepada siapa? Lalu dengan melalui media apa? Dan dengan efek yang seperti apa nantinya yang kita rasakan? Baik, saya akan bedah satu persatu uraian tersebut. Pada awalnya mungkin kalian harus tahu dulu bahwa komunikasi memang penting itu. Apalagi di ranah yang komunikasi politik menjadi dua perbedaan atas dasar satu kesatuan yang tidak bisa kita
kesampingkan begitu saja. Baik. Mungkin menurut saya komunikasi itu merupakan eh, khususnya komunikasi politik maksud saya adalah proses di mana kekuasaan dan juga komunikasi saling berkesinambungan, diperebutkan dan juga dilegitimasi. Lalu siapa saja aktor-aktor komunikasi politik itu sendiri? Yang pertama, mungkin presiden, mantan presiden, menteri, anggota DPR, partai politik juga. Nah, mereka inilah yang biasa kita sebut dengan aktor-aktor politik. Dia yang membuat kebijakan, dia yang mengumumkan kebijakan, dia yang menjalankan kebijakan itu tersebut. Yang kedua, melalui media apa saja aktor-aktor politik ini mulai membicarakan komunikasinya. Yang pertama tentu yang kita rasakan bahwa media seperti ini mungkin sudah banyak banget terjadi. Salah satunya kalau kita menilik ke masa lalu, mungkin tidak asing dengan TV, televisi ataupun televisi konvensional. Lalu bisa juga diketik maupun menggunakan media cetak ataupun koran, portal berita seperti itu. Kalau kita menilik ke masa sekarang, mungkin kita tidak awam dengan media sosial. Bahkan media sosial merupakan tempat yang besar untuk kita, para pelaku pengomunikasi politik, kita yang terlibat oleh komunikasi politik, kita yang membicarakan tentang komunikasi politik itu tersebut. Lalu warga juga merupakan memiliki peran yang sama dengan media, bahkan juga aktor politik. Dia menerima pesan sekaligus dia juga yang sebagai pengiring pesan ataupun umpan balik. Ketika tiga yang saya sebutkan tadi tidak ada, maka susah untuk kita melengkapi satu dengan yang lain. Ada tumpang tindih di antara mereka. Baik, lalu untuk apa sih karakteristik pesan politik itu sendiri? Yang pertama ada persuasif. Persuasif di sini adalah yang saya maksud selalu mempunyai tujuan. Dia tidak pernah netral. Yang kedua ada pesan simbolik, serat makna di balik kata-kata. Seperti yang kita tahu, makna dari sebuah pesan bisa kita lihat dari makna tersirat maupun makna tersurat. Yang ketiga ada kontekstual, maknanya bergantung pada situasi politik saat itu dan saat berlangsungnya sebuah pesan itu diumumkan. Oke, baik. Melangkah ke media sosial. Nah, media sosial ini merupakan masa di mana komunikasi politik itu benar-benar hidup dan kesan oleh tupoksinya. Baik. Di sini saya akan membahas tentang teori agenda setting yang kita tahu dari Maxwell Maxcom dan juga Donald Shaw. Teori ini bilang bahwa media tidak menentukan apa yang kita pikirkan, tapi menentukan apa yang kita pikirkan tentangnya. Baik, di sini saya akan mengambil contoh bahwa ketika sebuah media mengumumkan sebuah berita, mereka sedang meletakkan agenda setting ini bahwa kita membahas isu yang penting. Maka media tersebut tidak membuat berita ataupun tidak menunjukkan sebuah berita yang penting bagi kita, teman kita yang selalu memikirkan berita tersebut, lalu media tersebut ikut ke dalam pikiran kita. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa teori Maxcom dan Donald Shaw ini tidak memikirkan apa yang kita pikirkan, tapi menentukan apa yang kita pikirkan tentangnya. Yang kedua ada teori framing. Nah, media massa ataupun konvensional cenderung membingkai kenaikan BBM dan dengan klaim yang kebijakan ekonomi. Harga minyak dunia sedang naik, formula harga disesuaikan dengan begitu banyak energi terjaga. Frame ini melegitimasi kebijakan. Coba kita lihat dari contoh ataupun media sosial bahwa BBM ini mempunyai traffic yang sangat-sangat buruk. Melihat akhir-akhir ini bahwa keadaan bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Terlepas dari itu bahwa dolar sedang naik,
dolar sedang naik di harga tertingginya, yaitu mencapai 18.000, dan mungkin sekarang akan kita hold sampai benar-benar kita bisa menentukan cara agar untuk mengembalikan nilai mata tukar rupiah menjadi turun. Yang kedua, kita mulai membahas tentang BGN, Badan Gizi Nasional, dan juga Operasi Desa Merah. Nah, ketika dolar naik ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah mengeruk APBN negara, maka tidak sewajarnya kita terus-menerus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang senantiasa akan menguras biaya APBN kita. Kebijakan fiskal itu lebih penting karena dengan negara yang mampu untuk menjaga ritme dari segi keuangan dan juga nilai mana tukar, disitulah negara bisa dianggap baik-baik saja sesuai dengan apa yang dikatakan Prabowo pada tahun 2014 itu. Lalu gimana omongan Prabowo yang dulu dia gembar-gemborkan di situ? Ini menunjukkan bahwa kita sedang diputarbalikan oleh keadaan. Yang dulunya kita bilang bahwa ini tidak baik, ini harus seperti ini. Lalu ketika dia sudah diberi dengan jabatan, dia lupa bahwa apa yang dia bicarakan di masa lampau ini mereka jalankan di masa sekarang. Itulah reaksi dari para pelaku aktor komunikasi politik, khususnya di bagian sosial media. Miris sekali, sangat miris sekali melihat bangsa Indonesia sekarang yang kurang oke. Lalu apa efek pada perilaku publik? Dalam beberapa jam setelah pengumuman, media sosial penuh dengan respon. Hal ini adalah bentuk dari manifestasi nyata dari teori use and gratification. Publik secara aktif dan secara menilai bahwa menyebarkan produksi konten tentang isu ini, dan beberapa mencari informasi, beberapa menyalurkan narasi, beberapa membuat konten secara edukatif. Dan dalam jangka panjang, jika kenaikan BBM serta dengan kenaikan kebutuhan pokok ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja, maka dampaknya akan berpotensi pada elektabilitas pada pemilu berikutnya. Lalu pada kesimpulannya, tadi kita sudah membahas tentang definisi komunikasi politik, lalu kita juga memberikan peran media, strategi kampanye, perilaku pemilih, sampai dengan membahas tentang kasus yang baru hangat terjadi, yaitu kenaikan BBM dan subsidi. Pada kesimpulannya, komunikasi politik bukan hanya memiliki suatu urusan ataupun urgensi pada satu titik. Politik bukan hanya dimiliki oleh politisi. Setiap kebijakan publik naik dan turunnya BBM, harga sembako, program sosial, harga pangan adalah bentuk komunikasi politik yang bisa kita baca dan kita analisis, mau baca dalam tersurat maupun tersirat. Yang kedua, di era media sosial sekarang, kekuatan narasi bukan lagi tentang memonopoli pemerintah, melainkan masyarakat bisa, termasuk kita semua para mahasiswa, mempunyai suara yang bisa mempengaruhi opini-opini publik dan bahkan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat ke depan. Ini adalah bentuk dan kekuatan besar yang harus kita gunakan dengan bijak. Yang ketiga, tantangan terbesar dari komunikasi politik hari ini adalah hoax dan disinformasi, yaitu kenaikan BBM hari ini sudah dipasti akan diikuti dengan beredarnya angka-angka yang salah, tuduhan yang belum jelas verifikasinya, dan juga narasi yang dipolitisasi. Disinilah literasi media menjadi krisis. Kita dituntut untuk bisa melihat dari sudut pandang manapun untuk membuat framing ataupun untuk mendukung bagaimana kita membuat sebuah langkah perbedaan. Yang keempat, ada peran kecerdasan buatan, yaitu AI. Nah, ini adalah komunikasi politik semakin besar, dari pembuatan konten kampanye sampai dengan sentimen publik hingga penyebaran disinformasi yang semakin canggih. AI akan bekerja dan menjadi arena baru buat pertempuran komunikasi politik.
Mungkin cukup itulah materi yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.